Kemudian para jamaah semuanya di Dzulhijjah itu jadi ada ibadah selain kurban, yaitu ibadah puasa di tanggal 8. Tanggal 8 kalau tidak salah di hari Selasa. Sebab Kementerian Agama sudah mengumumkan bahwasanya Lebaran Idul Adha jatuh pada hari Kamis tanggal 29 kalau tidak salah. Jadi tanggal 8 itu namanya hari Tarwiyah. Kemudian di tanggal 9 adalah hari Arafah. Jadi musim haji Al-Hajjul Akbar Arafah. Jadi haji yang puncaknya itu adalah Arafah. Jadi tanggal 9. Jadi bagi kita yang ada di Indonesia atau di kampung halaman yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka disunahkan untuk berpuasa di bulan Arafah. Karena kisahnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi pertama itu tarwiyah. Jadi ya Ibrahim auf binadrika, ya Ibrahim tepatilah nazarmu gitu. Pak Nabi Ibrahim punya nadar ketika itu belum mempunyai anak Ismail. Sementara Nabi Ibrahim berkurban sapi itu sebanyak 1000 ekor Pak. Sapi 1000 ekor, kemudian kambing 300 ekor, kemudian onta 100, sampai terucap jika saya punya anak laki-laki maka kalau memang itu diperintah akan saya sembelih. Akhirnya terus mimpi Nabi Ibrahim, aduh ini minallah al minasyaiton, ini dari Allah atau dari setan. Akhirnya mimpi lagi di malam ke-9, yaitu di Arafah. Makanya disebut Arafah, yakin. Nah disitulah keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ini para jamaah semua, firman Allah Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Ketika Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail itu sudah berusia sa'ya itu 9 tahun atau 13 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak musyawarah, ya bunayya, hai anakku, ani arafil manam. Ini arafil manam, Bapak lihat dirimu ketika Bapak mimpi, ani adbahuka, Bapak menyembelihmu, pangdur madataro, kemudian apa pendapatmu? Nabi Ismail menjawab, ya abatif al matu'maru syatajiduni insyaallah minasyabirin. Bapak, jika memang itu memang perintah Allah maka laksanakan. Insya Allah aku nanti dijumpai tergolong orang-orang yang sabar. Ini Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah, kalau kita punya anak ya, dan itu anak satu-satunya Pak, Nabi Ismail. Kalau kita misalnya punya anak soleh seperti itu, alhamdulillahirabbil alamin. Kita punya anak dek motornya singkai boga motor anak nate piksen deh, jual helanya motornya Bapak boga pangabutuh mangga Pak, ya itu alhamdulillah ya ingatan niku. Kalau misalnya anaknya opo niku medeni. Itu para jamaah sekalian, maka disyariatkan kita untuk ibadah kurban di tanggal berapa? Tanggal 10. Di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu disunahkan menyembelih kurban. Kemudian para jamaah sekalian, berapa hari kurban itu? Kurban itu setahun cuman 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi 4 hari selama 1 tahun. Kemudian sering saya sampaikan, akekah dulu apa kurban dulu kan? Nah, itu akekah
akekah itu bisa dilaksanakan kapan saja. Nah sekarang misalnya para jamaah pengen kurban belum akekah, karena momennya sekarang momen Dzulhijjah, tidak apa-apa berkurban meskipun belum akekah. Karena kalau berkurban itu khusus pada bulan Dzulhijjah 4 hari selama 1 tahun, sementara akekah kapan saja bisa dilaksanakan. Kemudian kalau akekah seumur hidup cuman 1 kali sunahnya, tapi kalau kurban berulang-ulang terus-terusan. Dan bagi yang kurban ini kalau bisa jangan dicukur dulu rambutnya, yang gondrong bisa, kukuna panjang itu hari huntum itu bisa dipanjangan. Jadi itu kesunahannya para jamaah sekalian untuk supaya bisa berkurban. Nah itu puasanya gimana niatnya? Nawaitu shauma godin fi syahri Rajab atau fi yaumi Arafah. Niat saya berpuasa pada hari Arafah.